Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada semuanya, pada hari ini kita belajar tentang salah satu materi di dalam pemeliharaan tanaman, yaitu materi yang sangat penting karena termasuk salah satu dari kunci sukses budidaya tanaman, yaitu salah satunya adalah pengendalian hama dan penyakit. Ya. Kenapa pengendalian hama penyakit itu menjadi salah satu kunci sukses dari budidaya tanaman? Karena ketika tanaman kita tidak optimal dalam pengendalian hama penyakitnya, maka tanaman kita akan terganggu. Misal, tanaman kembang kol kita, bunga kol, Brassica oleracea yang ada di lahan itu, kita tidak pernah dicek, sehingga di situ muncul ulat. Ulat itu adalah salah satu hama yang menyerang tanaman bunga kol. Ada dua ulat yang biasa sering memakan daun yang ada di bunga kol. Yang pertama adalah Prutella dan yang kedua adalah Kosi. Prutella biasanya memakan daun dewasa. Kalau Kosi itu bagian pucuk, daun-daun muda. Ya. Seperti saya kemarin lihat di lahan, ada beberapa tanaman yang di situ sudah terkena ulat. Tampaknya dia tidak sempat dicek, tidak dikendalikan, sehingga ulat itu banyak. Ulatnya ini ulat Kosi. Ya, seperti dilihat di dalam, sempat saya dokumentasikan ya. Di situ ada ulat Kosi sudah menyerang bagian pucuk dan mengalami kerusakan. Beberapa tanaman yang lain ternyata sampai habis pucuknya. Kalau sudah pucuknya habis, akibatnya apa? Maka dia kalau kubis-kubisan, kalau dia kubis tidak akan membuat gekok. Kalau kembang kol tidak akan membentuk bunga, caranya gagal. Makanya sangat perlu kita perhatikan ketika di awal-awal itu di dalam pengendalian hama dan penyakit. Ya, untuk kembang kol itu yang paling banyak menyerang itu sebenarnya bukan penyakit, tapi hama. Dan hamanya adalah hama ulat. Dua ulat yang biasa, yaitu ulat Prutella yang agak gede sama ulat Kosi. Walaupun ada ulat yang lain ya, kayak ulat rayak ada, tapi tidak sebanyak ulat Prutella dan ulat Kosi. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ulat Kosi. Ya. Karena di situ betul-betul merusak tanaman, terutama bagian pucuknya. Karena itulah di sini ada di semuanya, pengendalian hama dan penyakit ini menjadi hal sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita biarkan itu tanaman tanpa kita kendalikan hama dan penyakitnya, maka pasti akan mengalami kerusakan. Dan kalau mengalami kerusakan, tanaman itu akan mengalami ditelak atau mengalami kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Akhirnya tidak sempat kita panen. Bayangkan kita dulu bikin bedengan berapa lama, ya. Kemudian kita bikin masang musa, lama kan? Jangan sampai capek gawe, teka pakai. Jadi itu yang mesti diperhatikan ya. Karena itu ke depan, ya, jangan hanya mengandalkan jadwal pelajaran. Lihat tiap hari. Kita kan tahu pengendalian hama itu dan penyakit kan ada tiga secara umum ya. Pengendalian secara fisikal lah, dilakukan tiap hari karena lahan kita cuma sedikit, cuma satu bedengan, paling cuma 40 jenis tanaman, 40 buah. Cek tiap hari ada ulat nggak? Pagi-pagi, karena ulat itu dia aktifnya malam, mungkin pagi-pagi dia mau bersembunyi lah. Sempat kita lihat ya, kita bunuh. Ya, kemudian kalau masih ada juga, 1 minggu sekali kita lakukan pengendalian secara kimia, ya, yaitu menggunakan insektisida dengan dosisnya yang dosis rendah dulu. Ya. Kemudian kalau ya lebih bagus lagi kalau kita menggunakan pestisida nabati ya, sehingga tidak membuat residu bagi tanaman yang kemudian kita makan nanti ya. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita bisa menggunakan pestisida kimia lah, tapi dengan dosis yang rendah. Jadi itu ada di semuanya ya, itu menjadi salah satu kunci sukses dari keberhasilan budidaya. Salah satunya adalah pengendalian hama dan penyakit. Ya,
Demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.